warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siva Alila dari NIM 253301641257. Saya merupakan mahasiswa Universitas Prima Indonesia, program studi farmasi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang bagaimana peran antioksidan dalam patosiologi dan manajemen diabetes mellitus. Secara umum, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperkalemia, alias kadar glukosa darah yang melebihi batas normal. Hal ini terjadi akibat gangguan produksi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Namun, tahukah kamu bahwa bahaya utama hiperkalemia bukan sekedar gula tinggi, melainkan pemicu munculnya molekul perusak di tingkat sel yang disebut stres oksidatif. Nah, kita akan masuk ke tingkat molekuler. Ketika tubuh mengalami hiperkalemia kronis, sel-sel tubuh dibanjiri oleh glukosa. Glukosa yang berlebih ini diproses secara berlebihan di dalam mitokondria melalui rantai transport elektron. Proses ini memicu kebocoran elektron yang menghasilkan molekul tidak stabil yang disebut reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Selain itu, gula darah tinggi mengaktifkan jalur metabolik sekunder seperti jalur polyol, pembentukan AGEs atau Advanced Glycation End Product, dan aktivitas protein kinase C atau PKC. Semuanya bermuara pada satu hal, ketidakseimbangan antara pembentukan ROC dan kemampuan pertahanan antioksidan tubuh. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai stres oksidatif. Lalu, bagaimana radikal bebas atau ROC ini memperparah diabetes? Pertama, pada sel beta pankreas. Sel beta pankreas memiliki tingkat pertahanan enzim antioksidan alami yang sangat rendah secara generis. Ketika ROC melimpah, terjadi kerusakan lipid membran, protein, dan DNA sel beta. Akibatnya, sel beta mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram, sehingga produksi insulin merosot tajam. 2. Pada resistensi insulin, stres oksidatif mengaktifkan kaskade inflamasi seperti CNK dan IKK beta yang menghambat fosforilasi reseptor insulin. Akibatnya, sinyal insulin tersumbat dan sel-sel otot maupun hati tidak dapat menyerap glukosa dari darah. Nah, disinilah sang kesatria penyelamat masuk, si antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah molekul yang mampu mendonasikan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas tanpa menjadikan dirinya sendiri radikal bebas yang tidak stabil. Dengan memberikan elektron ini, antioksidan menetralkan kestabilan ROC sebelum merusak komponen seluler. Nah, pada penderita diabetes, antioksidan bekerja melalui 3 lini pertahanan utama. 1. Mencegah pembentukan ROC baru. 2. Menangkap radikal bebas yang sudah terbentuk. 3. Memperbaiki sel atau molekul yang telah mengalami kerusakan oksidatif. Antioksidan terbagi menjadi 2 kelompok utama. 1. Antioksidan endogen atau internal tubuh. Tubuh memproduksi enzim antioksidan alami seperti superoksidadimustase, katalase, dan glutathione peroksidase. Namun pada diabetes, enzim ini sering menurun. 2. Antioksidan eksogen atau luar tubuh. Vitamin C dan vitamin E menetralkan ROC di fase cair dan membran lemak sel. Asam alfa dan lipoat atau ALA teruji klinis meregenerasi antioksidan lain dan meredakan komplikasi neutropati diabetik. Dan polifenol dan flavonoid dikemukakan pada teh hijau, buah beri, dan kurkumin yang terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Sebagai kesimpulannya, diabetes mellitus bukan hanya masalah kelebihan glukosa, melainkan badai stres oksidatif yang merusak organ tubuh secara bertahap. Antioksidan memainkan peran kunci sebagai terapi komplementer untuk melindungi sel beta pankreas, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah komplikasi vaskular. Namun, ingat, suplementasi antioksidan dan bukanlah pengganti pola hidup sehat dan obat antidiabetes utama, melainkan bagian dari manajemen komprehensif. Pola makan kaya gizi, olahraga teratur, dan kontrol gula darah tetap menjadi fondasi utama. Saya Sipa, terima kasih telah menonton. Bye-bye.